Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hera Oktariana dengan NPM 202314579011. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi kebutuhan tugas strategi belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan membahas tentang masalah-masalah dalam belajar. Ada yang tahu nggak sebelumnya? Apa sih masalah-masalah yang kita hadapi di saat belajar itu? Nah, sebelumnya kita harus ngebahas dulu pengertian masalah belajar. Jadi pengertian masalah belajar itu merupakan suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan dapat menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Nah, masalah-masalah belajar ini juga nggak hanya dialami oleh siswa-siswa yang lambat aja dalam belajarnya, tetapi juga bisa menimpa siswa-siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata atau bisa disebut normal, pandai ataupun cerdas. Nah, masuk ke masalah-masalah internal belajar. Masalah-masalah internal belajar itu ada beberapa. Pertama ada sikap terhadap belajar, konsentrasi belajar, pengolahan bahan ajar, dan kebiasaan belajar. Yang pertama sikap terhadap belajar. Dalam kegiatan belajar, sikap peserta didik dalam proses belajar itu utama sekali ketika memulai kegiatan belajar, merupakan bagian penting untuk diperhatikan karena aktivitas belajar peserta didik selanjutnya banyak ditentukan oleh sikap peserta didik ketika akan memulai kegiatan pembelajaran. Contohnya, jadi kalau memulai pembelajaran itu kita harus berdoa dulu gitu kan. Terus juga ada konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada pelajaran. Jadi kita tuh kalau dalam proses belajar mengajar itu kita harus konsentrasi agar materi yang diberikan bisa kita terima dengan baik. Terus juga ada pengolahan bahan belajar. Pengolahan bahan belajar merupakan kemampuan peserta didik untuk menerima isi dan cara memperoleh ajaran sehingga bermakna bagi setiap peserta didik. Gitu. Terus ada juga kebiasaan belajar. Apa sih kebiasaan belajar? Kebiasaan belajar tersebut di antara lain itu bisa jadi belajarnya pada akhir semester aja, belajarnya nggak teratur, senang menjiplak pekerjaan teman-teman, termasuk kurang percaya diri dalam menyelesaikan tugas. Jadi itu masalah-masalah internal, masalah dalam diri kita dalam proses kegiatan belajar. Nah, selain masalah internal, tentu ada juga dong masalah eksternal dalam belajar. Masalah-masalah eksternal dalam belajar itu contohnya ada guru sebagai pembina peserta didik belajar. Dalam proses pembelajaran, kehadiran guru itu masih menjadi posisi penting. Meskipun di tengah pesatnya kemajuan teknologi yang telah merambah ke dunia pendidikan, jadi peran guru itu masih tetap penting untuk dalam proses belajar dan pembelajaran. Terus juga ada masalah dalam prasarana dan sarana pembelajaran, merupakan faktor yang memberikan pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Jadi itu prasarana dan sarana pembelajaran di sekolah itu termasuk hal yang penting juga. Nah, kalau misalnya prasarana dan sarananya tidak memadai, itu termasuk dalam masalah-masalah eksternal dalam belajar. Juga ada lingkungan sosial peserta didik di sekolah, dan juga ada kurikulum sekolah juga yang menjadi salah satu masalah-masalah eksternal belajar. Nah, habis dari situ kan udah ada masalah nih. Terus gimana sih cara mengatasi masalah-masalah belajar? Nah, di sini ada beberapa contoh untuk bagaimana cara kita menghadapi masalah-masalah belajar tersebut. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi adalah langkah awal dalam mengenali peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Terus juga ada diagnosis. Diagnosis itu adalah tahap pengambilan keputusan setelah data tentang kesulitan belajar siswa tersebut. Jadi kita kumpulin nih
kenapa sih si siswa itu bisa mengalami masalah-masalah dalam belajar, kesulitan apa sih yang dihadapi. Nah, itu kita diagnosis, lalu kita kumpulin dan kita olah. Terus juga ada prognosis, itu penyusunan rencana atau program untuk membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik tersebut. Juga ada terapi atau bantuan khusus yang diberikan kepada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Setelah itu kita juga bisa tindak lanjut atau follow up nih, yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan apa sih yang udah kita lakuin gitu. Jadi kita bisa tindak lanjut cara-cara mengatasi belajarnya tersebut. Lalu selain itu juga kita bisa meningkatkan pemahaman siswa. Selain ada masalah-masalah belajar, juga kita bisa meningkatkan pemahaman siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang pertama gimana sih caranya? Nah, di sini cara yang pertama itu menciptakan lingkungan yang inklusif. Jadi guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dengan menghargai dan merayakan keunikan dari setiap siswa. Yang kedua, menggunakan pendekatan dan pembelajaran yang beragam. Guru juga dapat mengadopsi pendekatan pembelajaran yang beragam untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Seperti pembelajaran visual bagi siswa yang lebih responsif terhadap gambar. Ada juga aktivitas praktis yang lebih disukai belajar melalui pengalaman langsung. Dan juga ada memberikan dukungan dan bimbingan individu. Guru juga dapat memberikan dukungan dan bimbingan individu sesuai dengan kebutuhan siswa dan memahami kekuatan dan tantangan siswa tersebut, serta menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan. Jadi dari masalah-masalah belajar itu kesimpulannya apa sih? Ada yang tahu nggak? Nih, kesimpulannya dengan kata lain, belajar adalah proses perubahan perilaku individu melalui pengalaman dan tindakan dengan materi. Masalah-masalah belajar adalah hasil dari faktor internal seperti sikap, konsentrasi, dan kebiasaan belajar siswa. Dan ada juga faktor eksternalnya seperti guru, prasarana lingkungan sekolah, sosial, dan juga kurikulum. Oleh karena itu, semua langkah termasuk indikasi, diagnosis, prognosis, terapi, dan tindak lanjut itu harus dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar. Lebih dari itu, guru bertanggung jawab atas menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, menerapkan pendekatan yang berbeda, dan pedoman individu untuk meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian diharapkan pembelajaran yang signifikan tampak akan menjadi lebih efektif bagi hasil yang optimal untuk semua pihak. Itu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan materi kali ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Semoga materi kali ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.